Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal pendidikan Visi Educare. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai literasi dan literasi kritis, serta bagaimana literasi dan literasi kritis bisa kita ajarkan, harus kita ajarkan justru di saat ledakan informasi digital yang terjadi saat ini. Selanjutnya, secara khusus kita akan mendiskusikan bagaimana strategi dan cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan literasi dan literasi kritis di dalam kelas. Seperti teman-teman ketahui, tingkat literasi di negara kita masih sangat rendah. Sebagai guru, sebagai orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, kita tidak bisa mengabaikan persoalan ini atau merespon hal ini dengan apatisme. Kita memang berharap ada langkah yang cerdas dan sistematis dari pemerintah, dari Kemendikbud, tapi kita tidak bisa lama-lama menunggu. Kita secara sederhana bisa melakukan aksi-aksi dari bawah, menanamkan kecintaan anak pada bacaan melalui kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Literasi dan literasi kritis ini sekaligus dapat menjadi jawaban bila teman-teman, bila sekolah masih kebingungan untuk menerapkan pembelajaran tematik dan kolaboratif yang proporsinya cukup besar, sekitar 30% dari total jam belajar tiap semester. Apa itu literasi dan literasi kritis? Kalau kita bicara tentang literasi, ada dua pengertian yang berbeda untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi. Dalam pengertian pertama, literasi dikaitkan dengan kompetensi atau pengetahuan kita dalam satu bidang secara spesifik. Misalnya, kalau kita bicara tentang literasi komputer, berarti kita berbicara tentang pengetahuan, pemahaman, pengenalan kita terhadap dunia komputer. Demikian juga kalau kita bicara tentang literasi keuangan, berarti kita sedang membicarakan tentang pengetahuan, pemahaman, dan pengenalan kita dalam bidang keuangan. Dalam pengertian yang kedua, literasi secara khusus dikaitkan dengan kemampuan kita dalam membaca dan menulis. Membaca dan menulis ini merupakan dua dari 4 unsur kemampuan berkomunikasi yang perlu kita kuasai, selain mendengar dan berbicara. Kemampuan membaca dan menulis ini menjadi ciri yang membedakan antara mereka yang terdidik dan mereka yang kurang terdidik. Seorang sarjana yang tidak menguasai kemampuan membaca dan menulis dengan baik, asing dengan dunia bacaan, ia mungkin sarjana, tapi ia belum termasuk dalam golongan terdidik. Bila kita perhatikan, ada perbedaan karakteristik mendasar antara kemampuan kita dalam mendengar dan berbicara, serta kemampuan kita dalam membaca dan menulis. Kemampuan kita mendengar dan berbicara, kita peroleh secara alamiah. Apabila organ-organ pendengaran dan bicara kita secara fisik berfungsi dengan baik, dan kita lahir dan tumbuh dalam situasi yang normal, secara otomatis kita akan bisa mendengar dan berbicara. Meskipun pada level yang lebih lanjut, kemampuan kita untuk mendengar dan berbicara perlu diajarkan dan dilatih lebih lanjut. Misalnya, kemampuan kita untuk berbicara secara persuasif, untuk memimpin diskusi, berbicara di depan publik, dan sebagainya. Bahkan, kemampuan kita untuk mendengarkan sekalipun perlu dilatih, dibiasakan, supaya kita mampu menyimak ketika orang lain berbicara. Berbeda dengan kemampuan kita dalam mendengar dan berbicara, kemampuan kita dalam membaca dan menulis tidak datang secara alamiah. Kemampuan kita dalam membaca dan menulis harus diajarkan, harus dilatih secara terus-menerus. Disinilah letak pentingnya institusi pendidikan, sekolah, dan guru-guru
dalam menentukan berkembang tidaknya budaya literasi dalam suatu bangsa. Karena mayoritas masyarakat kita berpendidikan rendah, belum literate, dan sebagian besar belum terekspos pada dunia bacaan, maka kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab literasi kepada masyarakat atau orang tua. Tanggung jawab utama dalam urusan literasi pertama-tama adalah guru dan sekolah. Jadi, kalau kita mau menggenjot kemampuan literasi anak-anak kita, literasi harus menjadi jantung dalam proses belajar mengajar di sekolah. Literasi mesti jadi menu keseharian di sekolah, menjadi tanggung jawab semua guru, bukan hanya guru bahasa, tetapi juga guru-guru lainnya. Pertanyaannya, bisakah guru-guru matematika, sains, atau guru olahraga ikut ambil bagian dalam gerakan literasi? Jawabannya sangat bisa atau bahkan harus. Guru olahraga misalnya bisa mengajarkan literasi terkait dengan dunia persepakbolaan. Guru selain mengajar teknik sepak bola, mengajak anak bermain sepak bola, guru olahraga juga bisa mengajak anak-anak menonton film dokumenter, membaca tentang tokoh-tokoh persepakbolaan, atau juga tentang kasus skor matching, misalnya sepak bola gajah, pengaturan skor. Ada banyak film, video, klip, teks, dan sebagainya yang menjelaskan soal ini. Ada film dokumenter tentang pemain sepak bola legendaris Pele yang sangat bagus. Maradona, atau yang terbaru yang sedang tayang di Netflix tentang tokoh David Beckham yang sangat bagus untuk ditonton anak-anak dan menjadi bahan pengajaran. Anak-anak setelah menonton bisa diajak diskusi mendalam, berpikir kritis dalam daur belajar literasi, menonton, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mengapa literasi perlu? Secara historis kita memang tidak memiliki tradisi teks yang kuat. Tradisi kita terus terang adalah tradisi lisan. Dan sialnya sebelum kita memiliki tradisi teks yang cukup kuat, kita sudah dihajar habis-habisan oleh internet, Android, sosial media, sehingga makin sulit bagi kita untuk menanamkan literasi. Tapi justru inilah tantangannya. Justru pada era ledakan sosial media ini, tugas sekolah dalam menanamkan literasi menjadi sangat-sangat penting. Tanpa ada literasi dan literasi kritis, akan sulit bagi anak-anak kita membedakan mana informasi yang benar dan yang salah, yang semakin banyak berseliweran di dunia maya. Anak-anak kita bisa saja disesatkan oleh jawaban-jawaban atau bahkan nasihat tentang moral yang diberikan oleh ChatGPT misalnya. Dan yang lebih mendasar lagi, hanya dengan literasi dan literasi yang kuat, kita akan bisa ikut menjadi produsen ilmu pengetahuan, bukan semata-mata sebagai konsumen. Dan literasi merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban bangsa kita dan dunia kita. Dalam program Merdeka Belajar, kalau kita dalami ada 4 kompetensi yang ingin ditumbuhkan agar anak-anak kita siap menyongsong era baru, satu zaman yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. 4 kemampuan ini hanya bisa dikembangkan dengan dan melalui literasi yang kuat. Saya kira sangat sulit ya, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir reflektif apabila anak-anak tidak dibiasakan membaca teks dengan cermat dan dengan kritis. Dan tingginya aktivitas di internet dan sosial media
tanpa diimbangi upaya serius untuk meningkatkan kemampuan literasi akan membuat anak-anak kita terombang-ambing oleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, bahkan keyakinan yang menyimpang atau terseret dalam apa yang dinamakan pseudoscience. Jadi, literasi memang sangat perlu, tapi dari perspektif pendidikan kritis, literasi saja tidak mencukupi. Membangun pemahaman kritis, penggunaan bahasa secara kritis, tetapi tidak memperhatikan nilai-nilai sosial, justru akan menghadapkan risiko memberikan alat yang ampuh yang justru bisa dipergunakan untuk melawan keadilan sosial. Ada seorang filsuf dari Italia, Antonio Gramsci, yang mengatakan bahwa literasi itu ibarat pedang bermata dua. Ia dapat dipergunakan untuk pemberdayaan diri sendiri atau pemberdayaan sosial, tapi sebaliknya ia dapat digunakan pula menjadi alat untuk melanggengkan represi dan dominasi. Literasi kritis secara ringkas bisa kita pahami sebagai kemampuan memahami dan merespon teks secara aktif dan reflektif. Tujuannya agar melalui literasi kritis kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuasaan, tentang adanya ketidaksamaan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang terjadi dalam relasi manusia. Literasi kritis bertolak dari pedagogi kritis yang dipelopori oleh Paulo Freire. Freire ini merupakan seorang tokoh pendidikan yang luar biasa, yang sangat terkenal berasal dari Brasil. Ia menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Pedagogy of the Oppressed. Buku ini pernah diterjemahkan oleh LP3ES, judulnya Pendidikan Kaum Tertindas. Pendidikan kritis berangkat dari asumsi, dari anggapan bahwa ada ketidakadilan dalam masyarakat akibat relasi kekuasaan yang tidak setara. Karena itu, literasi kritis selalu dikaitkan dengan analisis untuk menumbuhkan kesadaran kritis tentang ketidakadilan dan menumbuhkan kehendak untuk memperbaiki situasi yang tidak adil, yang kurang baik menjadi lebih adil dan lebih baik. Freire juga menulis sebuah buku yang sangat erat kaitannya dengan literasi. Judulnya Reading Word and World, membaca kata-kata dan membaca dunia. Buku ini ditulis bersama Donald Macedo. Freire dan Macedo mengatakan bahwa membaca bukan semata-mata aktivitas menginterpretasikan kata-kata atau bahasa, tetapi harus selalu didahului dan bersinggungan dengan pengetahuan tentang dunia. Bahasa dan realitas saling terhubung, sehingga pemahaman yang ingin kita capai dalam membaca kritis harus melihat antara teks dan konteks. Freire dan Macedo juga mengatakan bahwa literasi merupakan satu gerakan dinamis yang melibatkan persepsi kritis, interpretasi, dan menuliskan kembali apa yang telah kita baca. Bagaimana menurut teman-teman? Sepertinya menarik sekali. Ternyata literasi saja memang tidak mencukupi. Kalau kita ingin anak-anak kita ikut berpartisipasi dalam menciptakan satu masyarakat dunia yang lebih baik dan lebih adil, yang perlu kita ajarkan bukan hanya literasi, tetapi literasi kritis. Lalu kapan literasi bisa diperkenalkan, mulai diajarkan kepada anak-anak? Literasi bisa diperkenalkan kepada anak-anak sedini mungkin, tapi jangan salah juga. Meskipun literasi bisa diperkenalkan kepada anak pada usia dini, tidak berarti kita harus memaksakan diri mengajarkan membaca secara teknis kepada anak-anak. Karena jauh lebih penting mengajarkan anak mencintai buku daripada mengajarkan anak membaca secara teknis.
Memperkenalkan anak pada bacaan, pada dunia buku, memang tantangan di zaman ledakan informasi digital saat ini. Tapi tantangan ini sebenarnya bisa kita transformasi menjadi keuntungan. Karena secara umum budaya anak-anak kita adalah budaya visual, sangat terekspos pada media audiovisual sejak bayi mungkin. Tapi karena produk audiovisual saat ini juga bersifat konvergen, teks dapat dihadirkan sekaligus pada saat anak-anak menonton. Jadi ketika anak menonton, sambil menyimak, mereka juga sekaligus bisa membaca teks. Bahkan kita juga sekaligus bisa menghadirkan teks dalam bahasa asing. Dari mendengar, dari melihat, tanpa disadari, mereka akan bisa mengucapkan, membaca, bahkan mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini keuntungan membaca dengan perangkat produk multimedia. Akan tetapi kalau memungkinkan, anak juga perlu diperkenalkan pada buku dalam versi cetak. Memperkenalkan anak pada bacaan sebenarnya tidak sulit. Karena secara alamiah anak-anak kita suka didongengi. Baik itu dongeng lisan maupun dongeng dari buku. Dan ini kesempatan baik bagi orang tua membacakan buku sebelum tidur, atau di sekolah, di PAUD, di kelas 1, kelas 2 SD, kita bisa membacakan buku di depan anak-anak sambil menunjukkan halaman-halaman bergambar pada murid-murid kita. Dan setelah buku dibaca, guru bisa mengajak anak untuk berdialog tentang isi cerita, melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana, mengaitkan cerita dengan pengalaman atau realitas atau apa yang dilihat anak-anak secara nyata. Dan pada usia balita sampai kira-kira usia 10 tahun, anak-anak akan suka sekali dengan cerita-cerita bergambar. Di BBC, di British Council, di bagian anak-anak, kita akan banyak sekali bisa menemukan buku dalam format multimedia. Akan tetapi sekitar bila anak-anak sudah menginjak usia 12 tahun, 11 tahun, kita perlu mengalihkan dari bacaan yang dominan gambarnya menjadi bacaan yang dominan teksnya. Karena kalau tidak nanti sampai mahasiswa anak hanya suka membaca komik atau cerita bergambar. Pada tingkat yang lebih lanjut, anak-anak bisa kita mulai ajak mendiskusikan teks secara mendalam. Dan teks bisa kita refleksikan, kita kontekstualkan dengan apa yang dilihat dan dialami dan dipikirkan oleh anak-anak. Membaca dan mendialogkan teks merupakan sebuah kesatuan penting dalam pengajaran literasi atau literasi kritis. Dalam bahasa French, kode perlu kita dekodekan, teks perlu dikontekskan dengan pengalaman dan realitas yang dihadapi anak-anak. Jadi berangkat dari teks, guru berdialog dengan anak-anak. Dan kedalaman dialog bisa kita sesuaikan dengan usia atau tingkat kemampuan kognitif anak-anak kita. Teks akan membantu teman-teman guru untuk menciptakan relasi yang setara dengan murid-murid dan mengubah model pembelajaran bergaya bank menjadi pembelajaran dengan model dialog dan lontar masalah. Jadi di sini peran guru bukan lagi mentransfer pengetahuan atau informasi atau memberikan banyak pendapat, tetapi lebih banyak bertanya untuk membangkitkan daya pikir kritis anak dalam model kelas Sokratik. Seperti Sokrates pernah mengatakan, saya tidak mengajarkan apapun, saya hanya membuat mereka berpikir. Seperti tadi sudah saya katakan, literasi kritis bisa kita perkenalkan pada anak-anak di usia dini. Saya pernah membaca sebuah buku yang sangat bagus, ditulis oleh seorang guru PAUD keturunan Filipina yang mengajar di Amerika Serikat. Dia menuliskan pengalamannya membuat proyek literasi kritis untuk murid-muridnya yang masih belia di PAUD. Buku ini ditulis oleh Maria Vasquez, judulnya
Negotiating Critical Literacy with Young Children. Salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan agar anak-anak mencintai buku, sekolah perlu kembali memperkenalkan waktu membaca dalam hati, membaca diam secara individual sekitar 20-30 menit tiap hari. Atau kalau itu masih dirasa sulit, bisa 3 kali dalam seminggu. Program ini sudah pernah dilakukan dan diuji cobakan di sekolah, mungkin sekitar 10 tahun lalu. Jadi kita tinggal memulainya lagi. Dan setelah membaca, anak-anak bisa diminta membuat tulisan pendek 100 kata saja atau menceritakan kembali secara lisan apa yang dia baca hari itu. Selain program rutin seperti ini, guru juga bisa membuat proyek literasi kritis yang mencakup keseluruhan daur belajar literasi kritis dari mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan semakin sering proyek literasi kritis dilakukan, akan semakin kuat kemampuan literasi anak-anak kita. Ada beberapa langkah sederhana untuk mempraktekkan literasi kritis di kelas, yaitu tahap persiapan, tahap pendalaman teks, dan ketiga, tahap proyek konatif atau produksi pengetahuan. Pada tahap persiapan, pertama-tama kita mencari teks. Teks bisa dalam bentuk tulisan atau juga dalam bentuk produk audiovisual atau bahkan juga pengalaman yang muncul langsung dari anak-anak. Berbagai bentuk teks bisa kita pergunakan sekaligus ya. Pertama-tama mulai dari teks pendek yang mudah dibaca. Misalnya kita bisa cari berita, artikel di media, cerpen, atau puisi, dan bisa pula dikombinasikan dengan media audio visual. Kita cari teks yang kuat, yang relevan dengan tema yang kita angkat dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pertama-tama meja kursi kita pinggirkan, kita buat lingkaran. Anak-anak bisa duduk melingkar di lantai atau di bangku belajarnya, karena dengan lingkaran ada beberapa keuntungan. Dalam posisi duduk melingkar, kita bisa membuat semacam panggung. Di lain pihak, panggung ini tidak terlalu mengancam karena semua anak berada pada posisi yang sama. Anak yang masih takut berbicara atau demam panggung akan berkurang rasa takutnya ketika dia dapat giliran bicara. Dan ketika ia bicara, dia menjadi pusat, menjadi aktor. Kemudian pada tahap selanjutnya, tahap pendalaman teks. Teks dibagikan, anak-anak bisa diminta membuka teks melalui HP atau tablet atau fotokopian, dan beri kesempatan anak-anak untuk membaca dalam hati secara sekilas. Bila Anda memilih teks pendek, puisi misalnya, bisa 1-2 anak diminta maju ke tengah atau di tempat membacakan puisinya dengan suara lantang. Atau bila teks dipilih berupa berita, artikel, atau cerita pendek, kita bisa minta anak-anak untuk membaca keras secara bergilir. Guru bisa juga bergabung masuk dalam lingkaran dan ikut mendapat giliran membaca. Tahap selanjutnya, tahap dialog. Pada tahap dialog, murid diajak mendalami, mengkritisi, dan merefleksikan teks. Guru bisa melontarkan pertanyaan pada 2-3 anak, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Seperti, menurut kamu cerita ini, puisi ini bagus atau tidak? Menarik atau tidak? Dan jangan lupa langsung diikuti dengan pertanyaan lanjutan. Mengapa menurut kamu puisi ini, cerita ini bagus atau tidak bagus? Setelah itu kita bisa membahas tentang siapa tokoh-tokoh utama dalam cerita itu, mana tokoh yang baik, yang jahat, mengapa tokoh jahat itu melakukan tindakan jahat, apakah karena ada hal-hal lain yang memaksa dia berbuat jahat, dan seterusnya. Guru bisa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi pemikiran mendalam pada dilema-dilema, mendiskusikan tentang nilai-nilai dan sebagainya. Seperti apa itu jahat?
mengapa tindakan jahat itu jahat. Bisa juga guru menyampaikan peristiwa atau dilema atau pengalaman yang dihadapi anak yang mirip dengan peristiwa atau situasi yang ada dalam cerita tersebut. Dan bila teks yang dipilih berupa berita, anak-anak bisa kita ajak mendiskusikan juga tentang siapa kira-kira penulis berita itu, medianya apa kepentingan mereka menulis berita itu, apakah berita dan media itu bisa dipercaya. Selain juga kita mendiskusikan tentang substansi yang ada di dalam berita. Dan kita bisa mendialogkan tentang berita tersebut. Mencari tema-tema utamanya seperti tema kemiskinan, ketidakadilan, kesombongan, keserakahan, dan sebagainya. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini sekali lagi harus disesuaikan dengan konteks, dengan usia dan tingkat perkembangan kognitif anak. Pada tahap ketiga, kita bisa namakan tahap proyek konatif atau tahap ketiga, tahap proyek konatif dan memproduksi pengetahuan. Aspek konatif ini masih sangat jarang dibahas dalam proses pengajaran. Apa itu konasi? Konasi merupakan konsep dalam filsafat atau psikologi, yaitu kemauan atau kehendak untuk bertindak, untuk mengubah, atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek konatif ini sangat dekat dengan konsep subjektifikasi sebagai salah satu tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Gert Biesta, seorang ahli ilmu pendidikan kontinental dari Belanda. Ketika kita membicarakan tentang tujuan pendidikan, seringnya kita hanya menyebut dua hal saja, yaitu kompetensi dan sosialisasi. Biesta mengungkapkan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu subjektifikasi. Ini sesuai dengan maksud pendidikan, yaitu menuntun seorang anak menjadi seorang dewasa, menjadi seorang yang mengada eksis baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Dia sekaligus dapat menjadi agen untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik. Dalam tahap konatif ini, anak didorong untuk membuat rencana atau tindakan nyata, baik dilakukan sendiri atau secara berkelompok sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan. Misalnya ketika tema sentralnya soal kelestarian lingkungan hidup, anak-anak bisa kita ajak untuk mengorganisir aksi, memungut sampah misalnya, mendaur ulang sampah, dan sebagainya. Tahap ini terkait juga dengan tahap produksi pengetahuan. Anak-anak kemudian diajak membuat tulisan pendek, mempersiapkan bahan presentasi, atau membuat produk multimedia. Jadi produksi pengetahuan ini tidak harus dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk juga artefak atau produksi media audiovisual, bahkan dalam bentuk drama pendek misalnya. Proyek literasi kritis ini sepertinya memang tidak sulit dipraktekkan di kelas. Dan dalam kurikulum Merdeka, proyek-proyek ini malah sangat dianjurkan dan bisa dilakukan berkolaborasi dengan guru-guru lain, sehingga waktu untuk mengerjakan proyek bisa cukup leluasa. Dan bila proyek literasi semacam ini semakin sering dilakukan, anak-anak diajak terus-menerus membiasakan diri dengan kegiatan membaca dan menulis, bisa kita pastikan anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang literate, yang suka membaca buku dan bisa menyebarluaskan gagasan maupun pengalamannya secara lisan dan tertulis. Oke, selamat mencoba dan mendiskusikannya lebih lanjut dengan teman-teman guru di sekolah. Ini akan menjadi bahan menarik juga proyek literasi kritis ini untuk sharing praktek baik dalam pembelajaran dan
di-share dalam sesi belajar bersama dengan guru-guru di sekolah Anda. Bila teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan tulis di kolom chat di bawah ini. Sampai jumpa.